Hello audio buddy, welcome back to CSI Zone. Hari ini kita akan melakukan komparasi lagi pembahasan tentang 2 DAP entry level di harga 800.000 hingga 1 jutaan. Nah, di depan kita nih ada pertama X-Duo X2S. Ini adalah DAP terbaru dari X-Duo dan yang kedua adalah Vivo M3 Pro. Gimana fitur keduanya, di mana kedua DAP ini adalah DAP basic. Langsung saja daripada penasaran kita, let's go bahas keduanya. Oke audio buddy semuanya, tadi udah kita singgung ini adalah DAP entry level di mana harganya tuh nggak lebih dari 1.500.000 maybe ya. Tapi lebih ke dalam hal basic banget sebenarnya entry level itu, yaitu cuma untuk fungsi mendengarkan musik. Nggak ada fitur lain seperti fitur Bluetooth ataupun fitur-fitur yang lebih advance, misalnya bisa jadi DAC atau lain sebagainya ya. Jadi kedua DAP ini menurut saya bener-bener basic. Yang pertama itu adalah ini dia, X-Duo X2S. Kalau dibahas sih X2S ini adalah seri penerus dari X-Duo X2, dimana audio buddy tahu itu adalah player yang udah lama banget ada di Indonesia dan cukup populer dulu di zamannya. Dan yang kedua adalah Vivo M3 Pro, ini adalah penerus dari Vivo M3. Nah, menariknya kedua player ini sebenarnya nggak beda jauh harganya. Fitur juga mirip-mirip, tapi menurut saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sehingga daripada lama-lama kita mulai saja dari perbandingan. Apa aja yang kita bandingin? Yang pertama kita pasti bandingin build quality, yang kedua kita akan membandingkan fitur, dan yang terakhir kita akan membandingkan impresi suara atau memberikan first impression untuk kedua produk ini. Kira-kira mana yang lebih cocok ke selera saya? Langsung aja kita langsung bahas build quality-nya. Nah, di depan saya nih udah ada DAP Vivo. Yang pertama ini adalah Vivo M3 Pro, yang kedua adalah X-Duo X2S. Yang pertama kita bahas build quality dulu, dari dimensi aja, perbandingan dimensi. Keduanya lumayan berbeda ya dimensinya, di mana X-Duo X2S ini lebih tampil seperti kotak Zippo ya, yang ukurannya kecil, mungil, namun enak digenggam gitu ya, enak ditaruh di kantong gitu. Ini dari form factornya oke banget. Sedangkan Vivo M3 Pro punya build quality yang lebih lebih menarik, dalam artian tuh dia tampil sedikit lebih mewah sih kalau menurut saya, karena di belakangnya udah ada kayak glass door gitu, ada logo Hi-Res, dan dia punya tombol yang tampilannya cukup bagus juga, build quality-nya juga bagus. Dari keduanya dari bahan metal, tapi saya rasa M3 Pro ini tampil sedikit berbeda walaupun sama-sama metal, karena yang satu ini finishingnya grey matte seperti ini dengan build yang solid, sedangkan ini finishingnya juga bagus, sama-sama dari metal, lebih seamless gitu ya, lebih kalau X2 tuh kalau saya lihat build quality-nya di belakang masih ada baut-bautnya nih, bisa dibongkar gitu ya. Kalau Vivo itu lebih cantik gitu ya, hampir nggak ada baut dimanapun bodinya tuh, terus ada glass door di belakang tuh buatnya tampil mewah. Dan untuk berat keduanya terasa nggak begitu beda jauh, mungkin sekitar 100 atau mungkin 120 gram ya untuk ini, sedangkan ini mungkin ya nggak beda jauh, mungkin selisih dikit lah, sama build-nya tuh sama, jadi nggak terlalu beda lah untuk build dari berat. Kalau dari build quality udah, dan menurut saya dari build quality saya lebih suka Vivo M3 Pro. Oke, ngomongin fitur, yang pertama akan kita bahas itu ya ini dia X-Duo X2S. Fitur yang menurut saya penting banget di DAP ini ya tentu pemutar musik. Tapi apa sih, ada fitur tambahan lain atau tidak? Sayangnya enggak. Jadi X2S ini bener-bener fiturnya basic banget, dia cuma bisa masukin lagu ke dalam memory card untuk ngeplay. Nah, untungnya dia cukup support memory card berukuran besar, ya support sehingga 256 GB ya. Jadi ini cukup oke untuk audio buddy yang suka koleksi lagu banyak. Kabarnya X-Duo X2S ini akan dibekali oleh fitur DAC di masa depan. Cuma ini udah saya tanyakan ke X-Duo-nya, masih dalam pengembangan. Jadi ditunggu aja, kalau audio buddy suka
suka, ditunggu aja update-nya nanti. Untuk kontrol atau kendali dari DAP ini, audio body itu cuma bisa mengandalkan tombol yang ada di body X2 ini. Di samping ada tombol volume, di depan ini ada tombol play, next, previous, dan juga tombol menu. Semua navigasi dikendalikan dari sini. Di atas ada port charging dan juga tombol power. Jadi tampilannya ini benar-benar fiturnya juga masih analog banget. Jadi untuk audio body yang mengharapkan kendali yang lebih advance, misalnya touchscreen, sayangnya belum support di X2S ini. Untuk masalah jack, dia hanya mengandalkan port single ended di bagian bawah ini. Namun jangan salah, audio body powernya ini cukup gede, di mana dia bisa menghasilkan power 250 mW. Untuk player sekecil ini 250 mW itu udah cukup banget untuk ngedrive headphone sekelas headphone dengan impedansi 150 ohm lah. Jadi ini salah satu player kecil yang saya rekomendasikan jika audio body punya headphone atau IM yang cukup berat. Untuk masalah fitur, M3 Pro ini menawarkan lebih. Yang pertama soal navigasi, di mana tadi udah saya singgung kalau player sebelumnya itu basic banget kendalinya itu. Kalau si Vio ini dia punya kendali yang lebih bagus, di mana dia udah touchscreen. Nah, untuk kendalinya ini, fitur touchscreen ini saya rasa itu lumayan responsif layarnya. Cuman saya agak bingung aja, kendalinya itu kadang di swipe itu mungkin kita perlu pelajari lebih lanjut ya, mana untuk back ke menu, mana untuk masuk ke menu selanjutnya, atau kita swipe itu kita perlu tahu nih arahnya kemana. Karena saya tadi asal swipe aja, dan untuk kembali ke menu itu menurut saya cukup ribet gitu ya. Overall dia punya tampilan dan juga fitur yang cukup bagus, dimana menunya ini udah lumayan oke karena dia udah pakai layar yang berwarna. Sedangkan X2S tadi sayangnya dia masih monokrom ya. Nah, untuk fitur lain yang nggak berhubungan dengan audio, dia ada galeri untuk melihat-lihat misal kita punya foto atau sebagainya. Ada ebook reader juga kalau audio body suka baca, dan juga ada kalkulator misal audio body lagi di jalan dan terpaksa harus ngitung sesuatu gitu, ada kalkulator di DAP ini, jadi tinggal keluarin DAP-nya aja gitu dong. Ini dia yang juga menarik, ada recording. Berarti nih DAP dia dilengkapi oleh built-in microphone. Di bawah bodinya dia punya built-in microphone, di mana audio body bisa melakukan rekaman atau merecord percakapan, atau mungkin audio body suka bikin voice notes. Ini punya fitur yang menarik yaitu voice recording. Nah, untuk navigasi selain layar touchscreen, dia juga dilengkapi tombol di bagian samping. Yang pertama ini adalah tombol power, tombol volume up, tombol play and pause, dan juga terakhir tombol volume down. Untuk kapasitas memori dia mungkin support hingga 128 GB, dan itu menurut saya sudah cukup banget untuk player sekecil ini. Untuk masalah power, Vio M3 Pro ini punya power 75 mW. Kalau dibandingkan dengan X2 tadi, ini jelas jauh lebih kecil ya. Dan emang nih player cuma cocok untuk ngeplay IM aja. Sekarang kita ngomongin DAC dari keduanya. Kalau ngomongin si Vio ini, dia pakai DAC 9218P dari ESS. Sedangkan X2 tadi pakai DAC yang dikembangkan oleh X2 sendiri. Secara overall, keduanya ini menurut saya yang pertama, Vio itu bagus dalam artian dia udah pakai DAC ESS. Cuman untuk masalah clarity itu bakal beda, nanti kita bahas di impresi suara setelah ini. Nah, tadi udah kita singgung kalau Vio M3 Pro ini pakai DAC ESS 9218P, sedangkan X2S ini punya DAC yang tanda tanya, artinya kita nggak tahu DAC-nya apa, yang dikembangkan oleh X2 sendiri. Kira-kira mana yang lebih oke gitu ya? Kalau dari saya pribadi, pertama impresi suara aja deh. Kalau X2S ini punya karakter yang cenderung lebih clean suaranya, dia lebih, bassnya lebih rapi, dalam artian sub-bassnya itu nggak terlalu gede, mid bassnya itu juga powerful tapi nggak terlalu overpower juga. Midnya itu udah mulai gimana ya, kalau di beberapa earphone tuh terasa sangat clean banget, bersih banget. Sedangkan high frekuensinya itu extend gitu ya, dibandingkan dengan M3 Pro yang memiliki karakter yang cenderung lebih warm. Sub bassnya lebih ngisi, mid bassnya lebih soft, midnya jadi lebih agak warm, dan high frekuensi yang lebih halus, dalam artian tuh extend tapi nggak bikin nggak bikin capek. Nah,
Nah, dari karakter aja ini udah beda banget, dimana ini lebih ke netral, sedangkan M3 Pro ini lebih ke arah sedikit warm. Nah, tinggal audio body lebih suka yang mana. Tapi X2S ini powernya jauh lebih gede dari M3 Pro, dan itu bener, dimana power yang gede ini memberikan kesan suara yang lebih energik gitu loh daripada Vio M3 Pro. Kalau untuk X2S ini cocok banget untuk lagu-lagu rock, orkestra yang lebih dinamis, sedangkan M3 Pro ini cocok untuk lagu-lagu yang lebih mellow, seperti lagu-lagu ballads, lagu-lagu romantic song yang gimana ya, yang lagu-lagu slow gitulah ya. Lagu slow masuk di ini, lagu energik masuk di ini. Dan untuk ngedrive headphone emang nggak bohong sih, powernya X2S ini badak banget. Kita udah nyoba pakai berbagai macam headphone, mulai dari yang dynamic driver hingga planar magnetic. Ya walaupun agak lebay ya kita ngedrive headphone planar magnetic, tapi untuk headphone dynamic driver hingga 150 ohm dia masih sangat mampu untuk ngedrive. Sedangkan M3 Pro ini kita coba, ya untuk IM ya cocok. Untuk IM bagus, suaranya lebih clean, lebih rapi gitu ya. Tapi nggak untuk headphone. Dia impedansi untuk ngedrive headphone, impedansi yang lebih dari mungkin 100 ohm itu dia udah berat. Jadi kembali lagi, kalau audio body punya banyak koleksi headphone, kesini. Kalau audio body lebih suka suara yang soft dan punya banyak koleksi IM, kalian cocok dengan ini. Nah, demikian video komparasi kali ini. Kita udah bahas X2S dan juga Vio M3 Pro, mana yang kiranya cocok untuk audio body semuanya. Udah kita bahas semuanya, mulai dari build quality, fitur, dan juga impresi suaranya. Kalau audio body suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ya. Dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng di channel ini agar audio body semuanya dapat pemberitahuan ketika kita punya video baru. Thank you semuanya, audio body. CSI Zone, your best audio buddy.